Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gestia Tarani Indah. Saya dari kelas S1 Teknik 8D, NIM saya 20101125. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5, mengenai yaitu dengan judul subprogram atau lebih tepatnya fungsi dan prosedur dan beberapa jenis lainnya dari subprogram tersebut. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari subprogram. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu subprogram dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input, yaitu biasanya input itu menyimpan hasil ke dalam suatu variabel, dan output itu biasanya menampilkan suatu variabel. Nah, ataupun input dan output ini melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Kemudian subprogram itu memiliki tujuan yang biasa digunakan pada pemrograman. Yang pertama itu ada program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Kemudian dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih modul atau modulisasi, maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Untuk tujuan kedua dapat mengurangi pengulangan kode. Kemudian langkah-langkah program yang sama dapat dipakai berulang-ulang. Program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Untuk tujuan ketiga, mempermudah dalam menemukan kesalahan atau debug program dan menghemat ukuran program. Nah, pada flowchart itu subprogram memiliki bentuk seperti ini nih. Ada kotak di sini. Biasanya ditulis sama nama fungsi atau prosedur. Kemudian di sini ada jenis-jenis program, yaitu fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur itu merupakan bentuk dari subprogram yang dimana keduanya sering dianggap sama, tetapi dalam penggunaannya memiliki struktur yang sedikit berbeda. Penggunaan fungsi dan prosedur dalam bentuk program dengan menggunakan beberapa perintah pada program yang dilakukan berulang-ulang dapat dipisahkan menjadi suatu primitif tertentu, sehingga jika ingin menggunakan beberapa perintah tersebut, pembuat program hanya tinggal fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk tujuan fungsi dan prosedur dalam sebuah program adalah program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan, dapat mengurangi pengulangan kode, mempermudah dalam menentukan kesalahan program, dan menghemat ukuran program. Kemudian di sini ada juga subprogram tanpa parameter, di mana sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi ataupun prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, parameter pada struktur fungsi dan prosedur tersebut dapat dikosongkan. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Nah, berbeda dengan variabel lokal yang hanya dapat digunakan oleh fungsi dan struktur tersebut, variabel global dapat digunakan pada semua fungsi dan prosedur, termasuk program utama. Perubahan nilai pada variabel global dari suatu fungsi dan prosedur akan berakibat juga pada hasil yang diperoleh suatu fungsi atau prosedur lain yang menggunakan variabel global tersebut. Kemudian ada juga subprogram rekursif, yang dimana suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang yang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, hal yang perlu diperintahkan, maksud saya akan diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengkondisian untuk membuat sebuah fungsi dan prosedur tersebut berhenti. Nah, kemudian ada contoh program yang dapat menerapkan metode rekursif adalah program untuk menghitung nilai faktorial dari suatu program. Nah, setelah saya tadi menjelaskan mengenai pengertian dari subprogram, kemudian fungsi dan prosedur, kemudian ada subprogram dan parameter,
Kemudian ada juga subprogram rekursif. Di sini saya akan membahas mengenai flowchart ya. Baik. Untuk flowchart di sini kita yang pertama di sini untuk bagian void kita ada mulai, kemudian ada di sini ada variabel integer, kelas, jumlah waktu, kemudian ada jumlah bayar. Kemudian di sini ada dari simbol dari flowchart dari subprogram sendiri, yaitu tampil biaya bayar, kemudian ada integer, biaya kelas, yang dimana ada sekitar 3 pemilihan, kelas 1, 2, dan 3, yang dimana kelas 1 jika iya, dia akan masukkan ke 100.000. Kemudian untuk bila kita tidak memilih kelas 1, kita akan memilih kelas 2, yang dimana jika iya, dia akan mendapatkan biaya sekitar 200.000. Kemudian untuk kelas 3 ada 300.000 dan jika kita tidak memilih kelas 1, 2, dan 3, maka hasil yang didapat adalah not available atau tidak diketahui. Kemudian untuk mendapatkan penjumlahan ini, kemudian ada rumus dengan jumlah bayar, yaitu biaya kelas dikalikan dengan jumlah waktu yang dimana sudah nanti akan selesai. Nah, kemudian di sini ada mulai untuk flowchart yang kedua, mulai dengan integer kelas, jumlah waktu, bayar, dan bentuk. Kemudian ada string di sini nama. Kenapa nama masuk string? Karena biasanya string itu memiliki jumlah yang tidak diketahui. Jadi kita bisa menggunakan nama yang dispasi seperti itu. Kemudian di sini nanti ada pemasukan data, yaitu ada nama. Nama nanti kan untuk sini nanti masuk ke string. Kemudian ada booking dalam 1 minggu. Kemudian untuk di sini ada pemilihan pembayaran untuk dance class. Kemudian ada rumus untuk biaya bayar dengan kelas, jumlah waktu, dan bayar. Kemudian di sini ada pemilihan lagi, menampilkan biaya yang perlu dibayar sama dengan berapa. Kemudian nanti ada pemilihan apakah Anda ingin membayar tunai, yes or no. Di sini ada tulisan y or n seperti itu, kemudian tanda tanya. Bila bentuknya iya, dia akan mendapatkan terima kasih sudah melakukan pembayaran tunai, dan bila tidak, untuk pembayaran debit melalui Bank BRI nomor rekening 0102 0107 3284 400, kemudian selesai. Untuk berikutnya kita akan pindah ke bagian pengodingan, ada di aplikasi Dev C++. Baik, berikutnya kita sudah sampai di bagian pengodingan untuk aplikasi di bagian Dev C++. Untuk pengodingan di sini sudah wajib ada include IOStream, username std. Kemudian di sini ada struktur subprogram prosedur menggunakan void, biaya bayar, integer kelas, integer jumlah waktu, integer jumlah bayar, dan di sini ada tampilan biaya bayar ya, seperti tadi yang saya jelaskan untuk void. Untuk di bagian pengisian mungkin ya nanti di sini ada integer biaya kelas. Jika di sini ada 3 pemilihan, kelas 1, 2, 3. Untuk biaya bila kelas 1 biaya kelas ada 100.000. Ini untuk else if kelas 2 biaya kelas sekitar 200.000. Untuk kelas 3 dengan biaya 300.000. Dan jika tidak memasukkan 1, 2, dan 3, untuk else di sini not available. Dengan rumusnya ada jumlah bayar sama dengan biaya kelas dikali sama jumlah waktu. Ini untuk perhitungan yang akan dikeluarkan bayar. Kemudian di sini untuk bagian if else itu termasuk ke bagian pemilihan majemuk. Kemudian di sana ada in main-nya kita masukkan ke integer, kelas, jumlah waktu, bayar, bentuk, dan string nama. String memiliki jumlah waktu yang tak menentu, seperti tadi dijelaskan di bagian flowchart. Kemudian di sini ada judul studio kelas IPU. Kemudian di sini ada pengisian data nama dengan C-in-nya nama juga. Untuk cout-nya juga ada booking dalam satu kelas. Kemudian bagian bawahnya dipilih integer bagian jumlah waktu. Di sini ada cout lagi untuk pemilihan kelas. Ada pemilihan 1, 2, dan 3. Kelas 1 ada kids, kelas 2 ada linear, kelas 3 ada master. Nah, di sini kita akan nanti memasukkan pada pembayaran untuk dance class.
Si n-nya nanti masukkan ke bagian kelas, dia masukkan ke integer. Untuk di sini ada rumus biaya bayar kelas, jumlah waktu, n bayar. Kemudian di sini ada penampilan untuk nanti untuk di outputnya. Biaya yang perlu dikeluarkan itu berapa? Nanti di sini ada bayar. Nah, bayar ini masuk rumus pada berada di tipe data void. Jadi yang di sini untuk bayar. Kemudian apakah Anda ingin membayar tunai? Yes or no. Kemudian di sini bentuk. Di sini ada melakukan pemilihan ganda, yaitu if bentuk y dan else bentuk n. If bila y, kemudian terima kasih sudah melakukan pembayaran tunai. Kemudian untuk else, untuk pembayaran debit melalui Bank BRI, nomor rekening 01 02 01 07 32 84 400. Kemudian di sini ada terima kasih, salam ALY kawan. Baik. Untuk berikutnya mungkin kita bakal ke bagian run-nya. Oke, baik. Di sini sudah terlihat. Kita masukkan nama, mungkin Gesti aja mungkin. Nah, untuk booking kelas dalam 1 minggu mungkin kita bakal masukin 2. Asal sih nggak apa-apa. Kemudian di sini untuk pembayaran kelas mungkin kita bagian linear aja, nggak usah master, nggak usah canggih-canggih. Nah, kemudian di sini ada hasilnya ada 400. Kenapa 400? Karena untuk kelas linear itu biaya kelas sekitar 200.000. Jadi 200.000 dikalikan 2 yaitu ada 400. Apakah yang membayar tunai? Kita jawab no, karena lagi pandemi di rumah aja, nggak usah tunai. Oke. Kemudian untuk bila kita mengisi N untuk pembayaran debit melalui Bank BRI, nomor rekening 0102 0107 3284 400. Kemudian ada salam terima kasih, salam I love you kawan. Baik, kemudian sudah seperti itu aja. Kita bakalan cancel. Kita akan penutup. Baik, mungkin sekian video dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Sebelum video ini ditutup, saya akan menjelaskan cita-cita saya. Cita-cita saya itu punya duit banyak. Yes, money is everything for me. Yes, money, number 1 is money. Kemudian kedua, kasih sayang ibu. Itu harus saya yang didapat. Benar ya? Jangan lupa pertama Allah ya, gitu. Terus untuk saya juga ingin berterima kasih kepada asisten dosen, maksud saya asisten praktikum. Kemudian ada Bu dosen, Bu Sevia, dan asisten praktikum ada Kak Dias dan Kak Dimas. Saya ucapkan terima kasih sudah membimbing saya dan teman-teman kelas saya, maupun kelas untuk teknik telekomunikasi. Untuk quotes itu ada bersenang-senang dulu, kemudian baru bersusah-susah, kemudian habis bersusah-susah kita akan bersenang-senang kemudian lagi. Seperti itu. Jadi jangan susah senang, jangan senang susah senang, seperti itu kawan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.